Yang terhormat Kepala SMK Farmasi Puskesar, Letko CKM Herumuti SSI M-Farm, APT Siva Ramdini selaku pembimbing PKL kami. Dan Bapak Ibu Guru yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Bertujuan kami di sini menyampaikan beberapa materi yang kami dapatkan tentang analisis swamedikasi bertemakan konstipasi. Dan ini anggotanya ada Lukita Ananda Azahra, saya Nabila Putri Rahayu, Nadia Anggisa Sabila, Nahdia Nela Maria, dan Syifa Hafizah. Waktu dan tempat saya persilakan. Apa itu swamedikasi? Swamedikasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengobati diri sendiri dengan menggunakan obat tradisional atau cara lain tanpa ditangani oleh dokter atau tenaga medis lain. Kapan kita bisa menggunakan metode medikasi? Adalah ketika kita mempunyai penyakit yang obat tersebut tidak dengan resep dokter ataupun obat keras. Dan apa sih itu konstipasi? Konstipasi adalah suatu keadaan yang ditandai dengan perubahan konsisten feses menjadi keras, berukuran besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi. Berikut ini ada beberapa gejala konstipasi. Yang pertama itu perut terasa kaku, begah dan terasa penuh. Yang kedua, tubuh terasa tidak fit, merasa tidak nyaman, cepat lelah dan lesu, sehingga malas melakukan sesuatu. Yang ketiga, feses yang kering dan keras menimbulkan rasa sakit, sehingga pada saat duduk merasa tidak nyaman. Yang keempat, frekuensi buang air besar terjadi penurunan. Dan berikut adalah faktor-faktor konstipasi. Yang pertama, penyakit pada saluran cerna seperti wasir, tumor, hernia, dan sifilis. Yang kedua, kehamilan. Yang ketiga, kebiasaan buang air besar yang tidak teratur. Terapi farmakologis, ada beberapa obat laksatif yang dapat digunakan, yaitu 1. Laksatif pembentuk massa, yaitu menyerap air untuk membentuk tinja yang lebih besar dan mudah dikeluarkan. Contohnya psilum atau metamucil, metil selulose atau citrusel. Lalu yang kedua ada laksatif osmotik, yaitu menarik air ke dalam usus untuk melunakkan tinja. Contoh obatnya itu laktulosa, polyethylene glikol atau Miralax, magnesium hidroksida atau milk of magnesia. Yang ketiga laksatif stimulan, yaitu merangsang kontraksi otot usus untuk mempercepat pergerakan tinja. Contohnya bisa kodil dan sena. Selanjutnya ada terapi non-farmakologis. Yang pertama, meningkatkan asupan serat. Yang kedua, minum cukup air. Yang ketiga, jadwal buang air besar yang teratur. Yang keempat, konsumsi probiotik. Yang kelima, olahraga rutin. Analisa hasil data pasien. Yang pertama, nama pasien yaitu Dinda dengan jenis kelamin perempuan, usia 19 tahun, status belum menikah. Alamat ada di Jalan Pancaraya, RT 6 RW 1 nomor 4 dengan keluhan belum BAB selama 5 hari. Data pengobatan pasien. Dalam pengobatan untuk pasien yang mengalami konstipasi, petugas apotek memberikan 2 jenis obat, yaitu Laxadin sirup dan Holizing tablet. Laxadin sirup diresepkan dengan dosis 3-6 sendok takar makan per hari, sedangkan Holizing tablet diberikan dengan dosis 1 tablet per hari yang diminum sebelum makan. Obat tersebut bekerja sebagai pencahar. Selanjutnya ada hasil penelitian. Anjuran pakai yang diberitahukan dari petugas apotek untuk obat Laxadin sirup tidak sesuai dengan dosis lazim. Karena untuk dosis lazim dewasa ialah 1-2 sendok makan sesudah atau sebelum makan, sedangkan untuk anjuran pakai yang diberikan oleh petugas apotek ialah 3-6 sendok per harinya, yang dimana pemakaian tersebut tidak sesuai dengan dosis lazim yang telah ditetapkan. Adapun rekomendasi obat untuk menangani konstipasi tanpa resep dari dokter atau obat bebas dan obat bebas terbatas yaitu 1. Laksatif osmotik, yaitu menarik air ke dalam usus untuk melunakkan tinja seperti laktulosa atau dulcolaktol dan polyethylene glikol atau Forlax. 2. Laksatif stimulan, yaitu merangsang kontraksi usus untuk mempercepat pergerakan tinja seperti bisakodil atau dulcolax dan senosida atau senokot. 3. Suplemen serat, menambah massa tinja dan mempercepat pergerakannya. Contohnya psilum atau metamucil dan metilselulosa atau citrusel. Selamat siang, Mbak. Boleh saya tahu namanya? Boleh, Kak. Nama saya Dinda. Mbak membeli obat ini untuk apa? Karena sebelumnya saya mengalami susah BAB, Kak. Sebelumnya boleh saya tahu usianya berapa?
Usianya sekarang saya 19 tahun. Sejak kapan Mbak mulai mengalami gejala konstipasi? Kurang lebih sudah 5 harian, Kak. Seberapa sering Mbak buang air besar dalam seminggu? Biasanya seminggu 3 kali, Kak. Apakah Mbak merasa nyeri atau tidak nyaman saat buang air besar? Iya, sedikit nyeri. Untuk konsentrasi fesesnya bagaimana Mbak? Misalnya seperti kering, basah, atau berbentuk butiran? Basah, Kak. Apakah Mbak pernah melihat darah pada feses Mbak? Pernah. Saya pernah melihat. Apakah Mbak pernah merasa kembung atau ada rasa penuh di perut? Iya, kembung. Apakah Mbak minum cukup air setiap hari? Iya, saya rasa saya banyak minum air putih. Baik, saya rasa cukup ya Mbak, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, saya dari Apotek Prima Raya, ada yang bisa dibantu Pak? Pagi Kak, saya dari SMK Farmasi Puskesat ingin menanyakan tentang tugas saya, yaitu jelaskan pengertian konstipasi secara singkat. Menurut Kakak itu apa? Konstipasi itu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau frekuensi BAB yang lebih jarang dari biasanya. Penyebab dari konstipasi itu apa Kak? Untuk penyebabnya bisa bervariasi, termasuk kurang asupan serat, dehidrasi, kurang aktivitas fisik, efek samping obat, perubahan pola makan, dan gangguan pencernaan lainnya. Dari banyaknya pembeli di apotek ini yang membeli obat untuk konstipasi ini dari usia berapa aja? Untuk banyak pembelinya di apotek kami, konstipasi sering terjadi pada usia anak-anak, dewasa, hingga lansia, terutama di atas 60 tahun. Konstipasi yang terjadi pada anak biasanya penyebabnya karena apa? Kalau untuk anak-anak, konstipasi sering disebabkan oleh kurangnya asupan serat, dehidrasi, kebiasaan menunda BAB, atau perubahan pola makan, misalnya saat beralih dari ASI ke makanan padat. Kalau konstipasi yang terjadi pada orang tua, biasanya penyebabnya terjadi karena apa? Kalau untuk orang tua, konstipasi biasanya disebabkan oleh penurunan aktivitas fisik, kurangnya asupan cairan, konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat untuk tekanan darah tinggi atau depresi, serta gangguan kesehatan seperti diabetes atau gangguan tiroid. Gejala konstipasi ini bagaimana sih Kak? Untuk gejala konstipasi meliputi kesulitan atau rasa sakit saat BAB, feses keras dan kering, perasaan tidak tuntas setelah BAB, kembung dan jarang buang air besar atau kurang dari 3 kali seminggu. Obat konstipasi untuk anak-anak dan orang tua itu apa Kak biasanya? Buat anak-anak dia biasanya laktulosa, sorbitol, gliserin, suppositoria. Untuk orang tua, laktulosa, bisakodil, suplemen serat, dan glukolak supos. Pengobatan farmakologi dan non-farmakologinya bagaimana? Untuk farmakologi, pencair osmotik atau laktulosa, polietilen glikol, pencahar stimulan, dan pelunak feses atau dokusat. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Swamedikasi adalah penanganan mandiri dengan obat bebas untuk mengatasi keluhan kesehatan ringan. Swamedikasi dapat menjadi solusi praktis yang efisien untuk meningkatkan akses terhadap pengobatan serta mempercepat pemulihan. Konstipasi dapat menggunakan obat laksatin sirup karena dalam obat tersebut mengandung bahan-bahan seperti phenylphthalein yang bekerja sebagai pencahar. Akan tetapi dengan meminum obat tersebut harus dengan dosis yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah pasien sebaiknya melakukan konsultasi tambahan dengan petugas kesehatan lain, seperti apoteker. Jika apoteker sedang tidak berada di tempat, pasien dapat mencari informasi tambahan yang aktual melalui sumber terpercaya di internet. Di sisi lain, apotek juga sebaiknya memeriksa literatur pada buku farmasi untuk memastikan bahwa dosis yang diberikan sudah sesuai supaya dapat mencegah efek samping yang tidak diinginkan pada pasien. Sekian presentasi analisis kasus swamedikasi tentang konstipasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.